Apa kalian mengenal barang ini? Ini ataupun ini? Ya, barang tersebut adalah kecanggihan teknologi saat ini yang dapat membantu manusia dalam beraktivitas lebih mudah. Salah satunya adalah smartphone. Bagi sebagian orang, telepon genggam alias ponsel atau disebut juga dengan handphone merupakan perangkat yang tak dapat terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Bahkan jika kita dipisahkan dari barang tersebut, mungkin kita akan menjadi manusia paling ceroboh di dunia. Kok bisa? Ya, bisa saja. Pernah melihat orang jatuh ke dalam got karena sebuah smartphone? Ada yang terjun bebas ke dalam lubang bekas galian karena matanya tidak lepas dari gawainya, bernama smartphone. Ada yang sampai menabrak tiang lampu jalanan, hingga yang tertabrak kendaraan di jalan raya. Penyebabnya adalah smartphone yang tak bisa lepas dari tatapan. Akibatnya bermacam-macam cedera ringan, berat, ada yang sampai koma, bahkan meregang nyawa, hingga tak bisa terselamatkan. Itu semua akibat smartphone. Terlepas dari itu, dengan adanya perkembangan teknologi saat ini dapat membantu kita dalam beraktivitas dengan mudah. Terlebih lagi, perkembangan teknologi saat ini yang membuat ponsel semakin canggih dengan berbagai fitur unggulannya untuk memudahkan pengguna dalam beraktivitas. Melihat perkembangan ponsel yang semakin canggih saat ini, tidak ada salahnya untuk kita menilik sejenak sosok penemu telepon genggam pertama di dunia. Dilansir dari kompas.com, berikut adalah kisah dari sang penemu telepon genggam. Telepon genggam pertama kali ditemukan pada tahun 1972 sampai 1973 oleh seorang veteran asal Amerika Serikat, yaitu Martin Marty Cooper atau biasa dikenal dengan Martin Cooper. Pada tahun-tahun tersebut, Cooper bersama tim merancang dan membangun ponsel pertama. Martin Cooper lahir 26 Desember 1928 di Chicago, Illinois, Amerika Serikat. Cooper merupakan lulusan dari Illinois Institute of Technology atau disingkat IIT di Chicago dengan gelar sarjana teknik elektro pada tahun 1950. Setelah lulus, ia bergabung dengan Angkatan Laut AS dan bertugas selama Perang Korea. Setelah selesai, dirinya bergabung dengan Teletype Corporation, sebuah perusahaan penelitian dan pengembangan peralatan komunikasi di Amerika Serikat. Pada tahun 1954, Cooper mulai bergabung di Motorola dan mengerjakan berbagai proyek komunikasi nirkabel seperti pembuatan lampu lalu lintas dan radio genggaman polisi pertama. Karirnya terus berkembang hingga dirinya menjabat sebagai wakil presiden dan direktur penelitian dan pengembangan untuk perusahaannya pada tahun 1978 hingga 1983. Sambil bekerja, ia juga mengambil pendidikan S2 pada tahun 1957 di Illinois Institute of Technology hingga meraih gelar Magister. Dari sinilah Cooper mulai bertanggung jawab dalam pengembangan teknologi di perusahaannya. Hingga pada tahun 1970-an, seorang kepala insinyur dari Motorola, John of Michel, memberi tanggung jawab kepadanya untuk berada di divisi telepon mobil, car phone. Perkembangan pun berlanjut. Michel dan Cooper mulai membayangkan sebuah produk komunikasi yang kecil dan ringan untuk menjadi alat komunikasi portable. Pada tahun 1972, keduanya menghabiskan waktu selama 90 hari untuk menciptakan prototipe pertama ide tersebut. Prototipe inilah yang akan menjadi cikal bakal penemuan ponsel pertamanya. Perkembangan penemuan ponsel pertamanya pun berlanjut. Pada 17 Oktober 1973, Cooper dan Michel mengajukan paten atas penemuan ide tersebut. Paten itu didaftarkan dengan nomor 3906166 dan telah disetujui pada tahun 1975 atas nama mereka. Kemudian lahirlah produk bernama Dynatec atau Dynamic Adaptive Total Area Coverage yang memiliki tinggi 23 cm dan berat 1,1 kg. Dibandingkan dengan smartphone yang ada saat ini, tentu ukurannya jauh lebih bongsor. Dynatec memungkinkan penggunanya untuk berbicara selama 30 menit sebelum baterainya habis. Konon, ide briliannya membuat ponsel genggam malah muncul setelah dirinya menonton Captain Kirk, salah seorang karakter di Star Trek yang menggunakan suatu alat komunikator. Namun, Cooper membantah kabar tersebut. Dalam sebuah wawancara di tahun 2015, Cooper mengatakan bahwa
ia sudah lebih dulu mengembangkan teknologi ponsel genggam sebelum Star Trek booming. Maka dari itu, atas penemuannya, sejarah mencatat nama Cooper sebagai bapak telepon seluler. Telepon genggam pun berevolusi dari dekade ke dekade dengan aneka teknologi yang kian canggih. Cooper memutuskan untuk meninggalkan Motorola dan membuat perusahaannya sendiri bernama Raycom dalam menciptakan alat komunikasi seluler yang lebih efisien. Perkembangan terus berlanjut hingga pada tahun 1995 ia menerima penghargaan inovasi teknologi komunikasi dari Wharton Infosys Business Transformation Award. Penemuan Martin Cooper inilah yang menjadi awal perkembangan berbagai smartphone canggih di dunia yang dilengkapi dengan berbagai fitur mutakhir, baik software maupun hardware, untuk memberikan pengalaman lebih baik bagi penggunanya. Itulah dia sejarah singkat Martin Cooper, sang penemu telepon genggam pertama di dunia yang penemuannya masih bermanfaat hingga hari ini. Jika kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa share ke teman-teman kalian yang sekiranya suka dengan video-video menarik seputar penemu.